guys, welcome back to our channel informatif. Balik lagi sama gue Matum. Kali ini kita lagi ada di Dubai. Waduh, enggak, bukan. Kita lagi ada di Asriul Toyota Kebonjeruk di Jalan Perjuangan nomor 33A, Kebonjeruk nih, Jakarta Barat. Anjay, panas banget. Silo ya, men. Gue tadinya mau pakai topi, cuman nggak bawa topi. Ya udahlah, anyway gue mau ngapain sih? Gue lagi mau nge-review satu unit Toyota Innova Zenix tipe G yang hybrid. Ini hybrid paling murah berarti untuk varian Innova ya. Check this out. Guys. Nih gue mau ngasih tahu sama lo, kalau lo butuh Innova. Jadi orang tuh banyak yang bilang kalau hybridnya Toyota semuanya mahal-mahal. Enggak sih. Yang ini Innova nih, yang varian Innova ini yang paling murahnya nih. Kita mau spill ke teman-teman semua. Harganya 468 juta. Murah kan? Wow. Kalau murah atau mahal itu relatif, nggak bisa diukur lah. Buat orang yang punya duitnya ratusan miliar kan, segitu mah nggak ada apa-apanya. Tapi kan sebenarnya sesuai sama fungsinya nanti buat teman-teman. Apa aja fungsinya? Nah, kita mau cari tahu, makanya di review. Ini nih mobilnya nih, warnanya putih. Sama banget lagi sama kostum gua. Pas ya. Dari bagian atas sampai ke bagian bawah, ya lu udah tahu lah model Innova. Sekarang kan konsepnya berubah ya, dari yang tadinya MPV jadi sekarang gaya-gayanya jadi kelihatan lebih SUV ya, men. Engine hoodnya aja, lekukan-lekukannya kerasa lebih gahar ketimbang MPV biasa. Makanya kenapa kesannya jadi dapat kesan SUV. Terus dari bagian sininya tuh, headlampnya dia sudah LED. Multi reflektor, modelnya yang seamless gitu. Walaupun sebenarnya untuk lampu seinnya dia masih pakai bohlam gitu ya. Terus dia nggak ada DRL juga dan nggak ada fog lamp. Karena ini tipe G. Tipe G memang harus gitu. Itu ciri khas dari tipe G ya. Bukan karena mobil ini, wah apaan nih kok nggak ada lampunya, nggak. Karena ini tipe G. Alasan apa sih gua? Tapi sebenarnya kalau lo mau yang begitu-begitu gampang lah. Yang tipe di atasnya mah ada sih lengkap. Ya memang harus ada diferensiasi antara tipe yang satu dengan tipe yang lain. Gitu guys. Kan harganya juga ini lebih murah. Pembelaan. Grillnya cakep ya. Modelnya model kin look lah. Di bagian bawahnya sini ada kayak list chrome ya. Karena chrome ketemu putih jadi nggak terlalu kelihatan. Bagian depannya sini nih bawah ada bumper depan warnanya dibedain. Ya namanya tipe G mau varian lama varian baru ya pasti dibikin nggak terlalu yang lengkap-lengkap banget gitu. Tapi segini menurut gue juga udah cukup. Apalagi ini varian hybrid. Sekarang kita bongkar mesinnya. Nah guys, di sini better nih. Nggak panas. Udah dicat rapi sampai ke bagian dalam kap mesinnya. Ada peredam juga. Mesinnya dia pakai yang 2000 cc, 4 silinder, 16 valve. Sekarang dia sudah tambahan dari teknologi hybridnya ya. Jadi ada dua sumber tenaga nih, bukan dari mesin bensinnya doang, tapi dari si tenaga listrik, yaitu si motor hybridnya itu ya. Total kombinasi dari keduanya bisa menghasilkan tenaga sampai 186 PS. Gokil nggak tuh? Itu gede banget. Sekarang kita coba lihat ke bagian samping guys. Nah guys, gue sekarang ada di bagian samping dari Innova G Hybrid nih. Tadi gue bilang kan konsepnya sekarang jadi lebih ke arah SUV gitu ya. Dulu kan kayaknya ketiplek MPV gitu. Kalau sekarang kesannya dibikin jadi kayak SUV. Bisa dilihat dari di sini ada over fender kecil-kecil, lekukan-lekukannya tuh, patahan-patahannya lebih tegas gitu kelihatannya. Untuk kaki-kakinya dia pakai ukuran 205/65, ringnya ring 16, dia peleknya gini nih. Ya namanya tipe G ya, pasti yang standar lah, dia belum yang two-tone gitu, dia warna silver biasa aja. Tapi menurut gue segini cukup lah, pengereman sudah cakram. Nah, spionnya gede ya, karena mobilnya emang gede nih. Ada turning signal lamp, lampu sen. Dia sudah electric mirror pastinya, tapi belum electric retractable. Apalagi auto folding belum, jadi masih harus dilipat biasa. Nah, terus ini ada emblem hybrid nih. Ini yang bikin mobilnya jadi lebih mahal. Di bagian atas sudah dipasangin talang air, jadi rapi. Terus ini handle pintunya dia juga sewarna body dan ada akses smart entry. Mana kuncinya? Nih, kuncinya juga sudah model-model keyless ya. Tuh. Bagian bawah polos, nggak ada side body molding dan lain-lain. Di bagian bawah juga nggak ada tambahan side skirt. Cuman memang ada tambahan ini aja nih kayaknya ya, add-on ini ya. Jadi nyambung dari over fender depan sampai ke sini ke belakang tuh. Nah, yang menarik, pengereman di bagian ban belakang juga sudah pakai cakram, jadi sudah double disc. Tuh guys, ini bagian belakangnya asli ya. Menurut gue sih ini keren sih. Cakep.
Tapi belum keren kalau yang udah nonton tapi belum subscribe. Makanya subscribe dulu, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Follow juga akun medsos kita ada di deskripsi, dan lanjut lagi. Bagian atas ada antena shark fin, terus ada roof spoiler, rear upper spoiler di bagian belakang. Bentuknya cakep nih. Cuman kaca belakangnya untuk tipe G ini belum dikasih defogger. Wiper, sana list chrome nih. Ini kalau mobilnya warna hitam atau selain putih lah mungkin. Ini chrome-nya pasti akan lebih nyala nih, lebih kelihatan. Nah, untuk stop lamp-nya dia sudah LED bar, cuman memang belum sampai ke bagian sini nih. Kalau yang tipe di atasnya sih udah nih, ini udah ikut nyala. Kalau ini bagian sini aja. Sama lampu sen dan lampu mundur dia masih pakai bohlam lamp biasa. Oke, ini ada logo Toyota gede. Nah, ini ada kamera parkir, tetap dilengkapin ya. Emblem Kijang Innova Zenik. Sini ada tulisan hybrid juga. Ada parking sensor 2 titik di bagian sini nih. Ban serep ada di sini. Ini muffler. Sekarang kita buka bagasinya. Dia sudah elektris ya untuk bukaannya. Nah, ini dia nih, guys. Ini gua coba lipat tuh yang ini aja nih. Biar lebih jelas. Jadi si Innova yang sekarang, atau gue nyebutnya Zenik lah, biar kelihatan kalau yang sekarang kan Zenik bedanya ya. Si Zenik ini dibikin sudah rata lantai, makanya tadi efek dari perakitan monocoque tadi adalah ini. Jadi dimensi juga jadi lebih luas, terus fleksibilitas untuk penempatan tempat duduk, pengaturan konfigurasinya dan lain-lain jadi lebih fungsional gitu. Jadi banyak yang bisa diambil. Nah, ini juga ada tempat penyimpanan, cuma sayangnya dia belum ada separatornya. Kayaknya tipe di atasnya mah ada ya, men? Separatornya mungkin ini nanti bisa dibicarakan lah. Nah, untuk yang masih ragu sama monocoque, bilang nggak juga sih. Fungsinya banyak juga ternyata. Sekarang kita ke bagian dalam. Oh ya, tapi sebelum ke bagian dalam, gue mau nanya dulu nih sama si Bang John nih. Dia bilang tadi promonya bagus banget. Bikin penasaran aja. Yuk. Nah guys, sebelum kita lanjut, kita mau tanya promonya langsung sama Bang John. Halo Bang John. Oke, bro. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dari salamannya aja beda ya. Sampai ketar gua. Bang John, si anak Medan nih. Biasanya promonya dia bagus-bagus nih. Bang, pasti. Si Innova G Hybrid ini promo yang menariknya apa, Bang? Jadi kalau kita ngomong promo yang menarik, Ya. sebenarnya gue mau tahu dulu. Apa tuh? Lu mau belinya cash apa kredit? Wah, cash dulu. Kalau cash, kita pasti kasih ada promo diskon spesial. Jadi Diskon kita langsung spesial. kurangin harga. Ya di mana-mana lu cek sekian, kita kasih sekian. Lu berani ngadu, Bang? Pasti. Pokoknya Gitu. dia berani garansi punya dia the best. Gitu ya, Bang? Iya, betul. Nah, itu gua kalau Itu yang cash. Cash. Mm-mm. Nah, kalau mau beli kredit apa tuh? Nah, kalau kredit, ini lebih menarik lagi, bro. Biasanya kan kalau kredit, wah, bunga lu tinggi. Ya. Bunga lu sekian-sekian. Justru kita kasih buat yang kredit tanpa bunga. Woi, pelan-pelan nih. Yang bener lu tanpa bunga. Iya, jadi kalau di brosur kita ya, bunga 0%. Kita gedein nolnya. Jadi nih, gua tebelin nih ya. Jadi maksudnya Bang John ini, kan biasanya kalau orang beli mobil kredit, sales tuh kayaknya gatel banget pengen ngasih bunga yang kalau Bang John sebaliknya. Itu kalau bisa dibilang aping ya namanya ya. Ini dibongkar nggak apa-apa ya? Takut. Jadi Bang John nggak begitulah. Tanpa bunga. Tanpa bunga. Tanpa bunga. Jadi yang Gitu. penting customer puas lah. Puas. Nah, yang kita harapkan itu kan dia beli, habis itu beli lagi. Dengan Bang John tentunya. Pasti. Iya. Si Gitu. Bang John anak Medan ini terpercaya soalnya. Selain harganya dia berani kasih net, bunga juga 0%. 0%. Apalagi Bang? Nah, yang kedua, ada juga yang butuh dia tetap pakai bunga, tapi cukup siapkan DP 10%. Bawa pulang mobil. Cukup 10% aja? 10%. Udah bisa tuh? Udah bisa. Gitu. Wow. Terus datanya Abang bantu kah? Oh, kalau data jangan takut. Jangan takut ya. Kita pasti bantu. Orangnya aja kita bantu, apalagi datanya. Oh iya benar. Ini si Bang John ini emang sales senior soalnya guys. Just info aja. Jadi dia udah banyak sekali nge-handle. Ya kalau permasalahan kredit mah udah biasa lah ya. Biasa. Terus selain itu apa lagi Bang? Servisnya gratis. Jadi yang pertama jasa, yang kedua olinya, Partsnya? part dan lain-lain semua gratis. Selama? Jadi selama 3 tahun. Jadi 3 tahun tuh ya lu cukup isi bensin aja lah. Apalagi Gitu. Bang? Nah, yang keempat GPS, bro. Kalau istilah di kita Toyota ya namanya T-InTouch. Toyota InTouch tuh. Iya, T-InTouch, Toyota InTouch. Jadi itu yang pertama, lu contoh bawa mobil. Nah, jadi dari si
yang megang aplikasi ini, nanti ketahuan tuh, lu udah berapa kilometer, tapi bisa dibatasin. Wah. Gitu. Atau di parkir, parkir nih banyak parkir seperti di Astrido Toyota Kebun Jeruk nih. Mobil saya di sebelah mana ya? Nah, bisa dilihat dari situ. Wow. Itu nggak usah bayar ya, bro? Ya, harusnya bayar ya itu ya? Harusnya bayar dong. Nah, kalau ada yang mau test drive, kan mungkin pengen nyobain dulu. Betul. Abang juga siap datang dong? Kalau sahabat Toyota mungkin ya untuk datang ke sini tidak sempat, kita yang datang. Nah, gitu. terus selain Innova nih, mungkin kan ada yang beli mobil-mobil kayak Agya, Calya, Avanza gitu. Oh iya, Promonya bagus juga ya? bagus. Jadi selain Innova boleh nggak sih dibeli kan gitu ya? Iya. Oh iya, semua tipe bisa. Iya dong. Nah contoh kalau untuk Calya dan Agya itu cukup booking 5 juta. Cukup booking 5 juta. Kita bantu prosesnya. Bantu proses. Apalagi bang? Lu perlu nanya sih, kenapa gua harus beli sama Bang John? Iya kenapa tuh? Itu mungkin. Iya. Nah, jadi baru gua mau nanya bang. Oh, baru mau nanya. Lu bisa baca pikiran gua kayaknya. Jadi gini, sahabat Toyota. Jadi yang pertama yang paling saya unggulkan ya, yang di Astrido Toyota Kebun Jeruk ini, pas respon sih bro. Pas responnya tidak hanya ketika mau beli mobil ya. Setelah beli mobil pun masih fast respon kan? Itu. Mulai dari sahabat Toyota dapat mobil, setelah itu kan butuh servis. Contoh sahabat Toyota sibuk di rumah atau di kantor. Ya, kita yang datang untuk servis. Wow. Terkait biaya tadi tetap gratis juga. Nah, yang kedua, udah waktunya perpanjang STNK. Bisa bantu juga. Bisa bantu juga. Udah waktunya perpanjang asuransi. Kita Bisa bantu bantu juga. Klaim lagi di jalan, ada asiden. Bisa bantu kita juga. bantu juga. Apa aja. Bila perlu yang lain-lain pun kita bisa bantu. Nah bang, sebelum gua mau lanjut nih, ada pesan, bukan pesan terakhir ya, kayak serem banget kalau pesan terakhir. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Oh ya, jadi buat sahabat Toyota semua, jadi ini memang tadi disinggung dari Medan ya. Iya. Kalau Medan itu ada beberapa sebutannya. Apa tuh bang? Buat lay-lay. Lay-lay. Jadi buat lay, namboru, amangboru ya kan, panggi, nanggi, tulang dan tulang, yang khusus untuk opung. Oh, iya. Buat opung kalau di rumah mau pesan pesan mobil langsung ke Bang John. Bang John Toyota. Iya, Toyotanya di mana? Ada di Toyota Astrido Kebun Jeruk. Gitu. Nanti dibantu lah pokoknya. Pasti dibantu. Gampang lah itu. Iya, diatur. Terima kasih bang. Oke, gua lanjut lagi. Thank you. Ya. Ayo guys, kita lanjut. Oke, sekarang gua udah ada di interior nih dari Toyota Innova Zenix tipe G yang hybrid. Pertama yang gua lihat, kombinasi warna hitam dan coklatnya. Ini menurut gua cakep nih. Tuh. Sampai ke bagian jok. Jok juga hitam sama coklat. Ini coklat nih guys. Nih, kalau lo nggak percaya nih. Tuh manis. Coklat. Terus ada side supportnya. Dia bahannya bahan fabric ya. Jadi nyaman sih. Nggak tahu kenapa gue lebih suka bahan fabric sih. Jadi nggak panas gitu. Yang pentingnya lo jangan numpahin air aja. Ribet urusannya. Sliding manual, reclining, dan ada high adjuster pastinya. Bayangin aja mobil segede ini kalau nggak ada high adjuster mah. Harus pakai pillow teknologi. Tahu itu apa men? Apa tuh? Teknologi bantal. Duduknya pakai bantal biar kelihatan. Tapi kan ini udah high adjuster jadi aman. Nah, ini tadi gue bilang nuansa coklatnya di door trim juga nih. Walaupun dia plastik-plastik ya. Nih, tapi kombinasi warnanya gue suka gitu. Handle pintunya chrome terus. Nah, biarpun dia tipe G, power window-nya all auto. Jadi bukan cuma bagian driver aja, di passenger juga dia auto untuk power window-nya. Nah, ini untuk pengaturan spion. Dia sudah elektrik tapi belum electric detectable. Sini ada power door lock. Nah, di bagian kanan sini banyak dummy-dummy nih. Masih kosong ya, tipe G lah ya. Kalau mau yang full gitu ya tipe Q mungkin. V juga lengkap kayaknya, men. Enggak. Lu ngantuk, men? Yoi. Panas-panas gini. Nah, di sini ada cup holder di depan kisi-kisi AC. Jadi kalau buat yang suka naruh minuman dingin, ini fungsional banget nih. Nah, untuk bagian setir, dia modelnya 3 spoke gitu ya. Untuk pengaturannya sudah tilt dan teleskopik lagi. Padahal tipe G loh. Nah, ini khas tipe G nih. Dia belum dikasih kulit. Dan di bagian kanan nih steering system untuk audio, sebelah kiri untuk pengaturan MID. Nah, MID-nya di bagian tengah tuh gede banget karena ini kan hybrid ya, jadi harus ada indikator hybridnya. Biru-biru gitu, cakep sih. Ada apa namanya, animasi mobilnya juga, ada individual door warning, jadi menurut gua lengkap tuh. Nah, head unit nih guys.
Head unitnya menurut gua bagus nih. Dia ada Android Auto, ada Apple CarPlay. Nah itu yang paling penting. Di samping itu banyak juga nih tambahan-tambahan pengaturan dan lain-lain. Jadi ya menurut gue segini mah udah lebih dari cukup. Ada untuk colokin USB juga. Dan di sini ada kisi-kisi AC di bagian bawahnya pakai list silver juga. Bahkan housing untuk satu cluster di sini nih dikasih silveran tuh. Nah ini untuk AC-nya dia sudah auto climate ya. Nah ini untuk tuas transmisinya. Nah yang sekarang Innova sudah pakai CVT. Semua kayaknya dituntut untuk mengikuti arah perkembangan zaman ya, kayak monocoque, penggerak depan, transmisi CVT gitu-gitu deh. Dan tapi dia enaknya ada mode untuk manualnya tuh. Jadi bisa dipindahin ke bagian sini, namanya Shiftronic. Ada electric parking brake, ada brake hold, terus ada drive mode, EV mode. Oh dia bisa EV mode, jadi bisa full EV mode pakai baterai aja kalau ketika baterai penuh ya. Jadi lebih adem. Jadi udah nggak ada yang udah nggak nyaman, tinggal gitu guys. Sini ada untuk colokan nih Type C, cup holder 2, housingnya juga pakai yang silver gitu. Nah, wih, globoknya gede banget ini. Tumbler masuk ini asli, gede banget. Cuman ininya sayang belum dikasih soft touch sih, jadi masih plastik biasa. Dan ngebukanya ke samping itu, ke kiri. Oke. Bagian sini nih ya masih coklat-coklat, masih hard plastik juga. Tapi di sini gue suka nih ditaruh penyimpanan, buat penyimpanan ya. Mungkin naruh handphone dan lain-lain bisa. Ketimbang lo naruh di atas ini ganggu pandangan. Di sini kan lebih enak dan lebih aman juga kayaknya. Ini ada cup holder, kisi-kisi AC. Sini ada, nah ini port untuk power outlet ya, pakai adapter gitu yang bulat. Nah, bukanya belum soft opening untuk laci penyimpanan. Di bagian bawah ada apar nih. Aparnya ditaruh di bagian kaki passenger yang di depan tuh, ala-ala JDM lah. Terus ada toolkit juga. Bagian atas handgrip kiri dan kiri. Kiri aja maksudnya, kanan nggak ada. Sini ada sun visor kiri dan kanan, tapi nggak ada kaca dan nggak ada lampu. Lampunya dia masih yang kuning-kuning gitu tuh. Oke, kaca spion tengah dia sudah dynamic view. Kalau dari sensasi berkendara menurut gua enak ya. Ini mobil sebenarnya gede ya, tapi nggak tahu kenapa ketika duduk di bagian sini nggak kerasa gede kayaknya. Nggak tahu sih, apa kita beli aja biar tahu. Sekarang kita ke baris kedua. Oke, dari tempat duduk dulu. Joknya empuk nih. Dia proper, lumayan nahan kaki nih sampai ke sini nih. Ke ruas apa ya sebutannya? Tekuk. Enggak ya. Kameramen gua asal jeplak aja kadang kalau ngomong. Kalau untuk motif si joknya sama lah, coklat sama hitam, ada top letter untuk Isofix juga. Dia bisa dipakai 3 orang, ada 3 headrest, 3 seat belt bahkan. Dan seat beltnya juga, oh nih dari sini ngambilnya. Dia 3 point ya, jadi aman banget tuh. Terus cuma sayangnya nggak ada armrest ya kalau untuk diisi berdua. Tapi ini diisi bertiga, yang duduk di tengah, gua guarantee pasti nyaman. Pertama, dia dapat headrest. Yang kedua, dia nggak ada ininya nih. Kadang kan kalau yang ada armrestnya dia agak nonjol ya, jadi agak kurang nyaman. Ini nggak ada, jadi tetap sama-sama enak. Dan yang paling bikin nyaman lagi, lantainya dong. Datar. Ini yang harus dilakukan oleh mobil-mobil penggerak depan. Nggak perlu pakai tunneling tuh lah. Jadi ini yang bikin lega. Konsep-konsepnya kayak gini nih. Jadi mau tiduran di bawah bisa gitu. Nggak gitu juga sih, tapi ya lega lah. Untuk pengaturannya dia bisa dimajuin banget tuh. Anjay. Wah, maju banget ini mah. Bagian atas, wow, kisi-kisi AC-nya sekarang ada di bagian sini, samping-samping nih. Kayak Foxy, Alphard gitu-gitu ya. Itu dilakukan biasanya untuk mobil-mobil yang punya opsi panoramik ataupun sunroof. Nah, ini juga ada, tapi bukan di tipe ini ya, di tipe yang atasnya. Nah, tapi pengaturan AC-nya ada di bagian bawah nih, guys. Dia udah auto juga di bagian bawah nih, bisa disetting auto tuh. Sini terus ada power outlet nih, dia Type C langsung. Type C to Type C. Nah, di sini ada jok pocket. Nah, ini ada hook nih. Tuh. Ini cuma satu ya? Oh iya, berarti hook. Kalau ada 2, hook. Kalau ada 3, hook. Gokil juga ente. Mau-maunya. Apalagi ya? Udah ya, men? Tapi poinnya menurut gue di baris kedua ini aja menurut gue udah lega. Walaupun sebenarnya nggak istimewa ya, karena ini kan baris kedua. Kalau dia lega ya wajar. Baris ketiga, kita cek nih. Apakah dia selega itu juga? Nih guys, gue lagi duduk di baris ketiga dari Innova G Hybrid. Tadi kan kita bilang di baris kedua lega. Tapi kan lu skeptis ya. Ya apa, baris kedua mah lega, biasa aja kali. Kalau baris ketiga lega baru dah. Nah, kita mau buktiin.
Gua setting dulu. Ini tempat duduk gua yang tadi ya. Gua make sure tuh. Jadi biar lu bisa ukur-ukur. Nah, ini posisinya enak banget nih. Bisa diatur, guys. 1 2 3. Nah, ini yang paling lebah lah. Gua pakai yang paling rebah. Panci, terlalu lebah ini mah. Tapi mau santai itu bisa ya. Nah, ini standar lah ya. Tuh. Tinggi gua 165 cm. Gua rasa dengan tinggi badan yang 175 pun ini masih masuk karena legroom gua masih gede banget. Dan yang depan itu masih bisa maju banget. Masih bisa maju. Oke, ini masih jauh. Headroom juga gede. Gue bisa mepet sini. Bahkan kelebihan dari Innova, mau varian lama, varian baru apalagi, bisa buat 3 orang bahkan di belakang. Jadi buat ada yang bilang, mobil keluarga tuh harus 7 penumpang. Mana aja lu? Ini 8 penumpang. Karena di belakang bisa 3, 2. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 2, 8. Sempat nggak sempat harus di 8. Nggak beda itu mah. Kemana ya men? Ini gua, ini dulu biar sama ya. Nah, kalau segini lu masih ngerasa ini masih kurang rileks, bayar lagi coy. Tuh. Mau kemana? Perjalanan jauh, mau ke Ciamis. Jadi, ayo. Tuh kan. Sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan juga nih, bisa nih buat naruh handphone. Ini buat nyepit. Ada 3 juga untuk seat belt, jadi 3-3-nya 3 point juga, jadi sangat-sangat aman. Dan ada 3 headrest juga ya. Bahkan yang tengah nih gede banget tuh. Power outletnya ada di belah situ tuh sama cup holder, jadi masih bisa ngecas di bagian belakang. Kaca juga menurut gue visibilitasnya lumayan bagus nih, lumayan gede soalnya nggak kecil-kecil banget. Gitu guys. Jadi lega ya, fix untuk mobil ini mau di baris manapun lu dapat kelegaan yang hakiki. Yuk kita keluar. Keluar gampang, masuk gampang. Maksudnya apa tuh bang? Udah. Jadi guys, gue udah jelasin semuanya bagian depan, samping, belakang, dalam. Bahkan kita udah cobain konfigurasi tempat duduknya, ngomongin hybridnya. Dengan harga segitu maksud gue ini masih make sense banget. Apalagi setelah promo yang dikasih sama si Bang John tadi tuh. Mau lu beli cash kayak kredit, wah promonya menarik banget. Dan ini mobil, ya lu tau sendiri. Lu boleh tanya, kalau nggak percaya lu buktiin dah. Tempo hari bahkan ini waiting listnya bisa panjang sekali karena peminatnya sangat banyak. Tapi sekarang di i3 Toyota Kebonjeruk bisa lebih cepat. Lu boleh tanya langsung sama Bang John. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching us. Yang belum subscribe, boleh subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Follow akun medsos kita, yang mau endorse juga boleh. All produk, all merek boleh lah. Thank you guys. See you on the next video. Beli mobil yuk.